itu nafkah dia bulanan tuh hanya sekitar 10 sampai 12. Karena dia sudah mengeluarkan bukti itu, akhirnya aku juga speak up. 10 sampai 12 itu hanya biaya nafkah 6 juta dan sisanya itu untuk les anak. Dan momen ulang tahun si kembar nih, mungkin seperti apa sih dari Pasti sendiri? Ada perayaan atau gimana? Ya, di aku ada perayaan, kita makan malam sekeluarga ini, udah gitu ke malamnya dijemput sama papanya, besokannya ulang tahun yang dipestain lah sama papanya. Aku sih cukup senang ya, karena itu kan bentuk dari perhatian dari papanya, which is kan selama ini mungkin yang biasanya ngatur arrange ulang tahun pastinya aku gitu. Nah sekarang dia yang arrange, nggak apa-apa. Kita berbagi. Ada spesialnya mungkin buat si kembar apa sih Tan? Mainan sih, pasti mereka mau mainan ya gitu loh. Walaupun sekarang udah makin gede, lebih cenderung ke games di gadget, tapi tetap punya mainan tertentu yang mereka suka. Tapi dirimu sendiri membatasi anak nggak sih dalam penggunaan gadget? Kan sekarang kan makin banyak ya anak-anak di luar sana yang menyalahgunakan pemakaian gadget ya kayak. Iya nih, anakku kan minusnya semakin bertambah. Jadi aku pikir juga sekarang aku kurangin banget. Sehari cuma bolehnya 30 menit. Kalaupun mereka mau banget tuh harus teleponin aku, mama boleh nggak kirim voice note segala macam. Lucu sih, tapi ya nggak apa-apa. Kayaknya harus agak lebih ditegain kayak gitu kan buat anak. Karena kalau dibiarin nantinya kasihan matanya tuh akan bertambah terus minusnya. Untuk mengalihkan perhatian itu kayak gimana sih? Itu susah nggak anak-anak biasanya basic jalan gadget sekarang? Mengalihkannya ya pastinya aku lebih prefer mereka nonton TV aja gitu loh, nonton TV gitu loh. Kalau enggak ya siang pasti dipakai tidur gitu. Susah nggak? Perbedaan untuk ulang tahun kan beda, ayahnya kan sendiri, Ya. Mungkin ada dari anaknya protes masih kok dari orang tuanya mungkin seperti itu. Enggak, serius enggak, karena memang berbagi. Aku juga memang ada rencana mau ngajakin mama aku jalan-jalan. Jadi memang aku udah langsung ngomong ke pihak dari dia, mau dijemput kan gitu loh, mau ulang tahun sama papanya kan gitu. Jadi kita udah tahu lah pembagiannya, setiap kali ulang tahun pasti dirayain dengan aku dulu, habis itu baru papanya. Berarti bocah anak-anak mungkin udah pada ngertiin Udah kondisi. Udah fine aja kok. Mereka tahu kita berbagi. Kadena, sorry sebelumnya, di momen ulang tahun kemarin ternyata ada sedikit ada kisruhan dengan omnya atau pamannya ya. Nah, gimana sih? Kisruh di mana di ulang tahun? Oh ya? Kisruhnya apa tuh? Terkait ada ocehan-ocehan mengenai ulang tahun. Oh, aku nggak tahu ya kalau soal itu terkait dengan oknum dari sebelah sana gitu. Yang aku pikirkan itu cuman gini loh, intinya itu cuman perkara dia itu ingin mengundang teman-teman kelasnya, tapi tidak mau berkomunikasi dengan aku. Makanya dia cari cara, dia hubungin sekolah, dan dari sekolah tuh dengan segampang itu memberikan nomor guru. Dari guru memberikan nomor ke kelas, akhirnya mereka bikin grup tanpa aku nih ya gitu loh, untuk ngundang si ulang tahun ini. Jadi disitulah bentuk kekecewaan aku dan juga neneknya, kenapa sepertinya kita tuh tidak dihargai gitu loh. Harusnya kan ngomong dulu lah gitu loh, justru malah aku yang akan membantu mengakomodir ke ibu-ibu di kelas, karena di sekolah dan juga di kelas ini kan aku yang menjadi tanggung jawab atas ketiga anak ini gitu loh. Jadi di situ sih bentuk kekecewaan aku tuh, ada mannernya, ada etikanya untuk segala sesuatu. Jangan apa-apa tuh lewat jalan belakang gitu loh. Iya kan? Gitu aja sih. dia pengen pindah sekolah juga ya? Oh, enggak. Pindah sekolah sih enggak. Anakku cukup happy dengan sekolah ini. Cuman memang aku meminta pertanggungjawaban sekolah itu seperti apa. Karena kan memang kontak person di sekolah itu kan aku, neneknya, dan juga kakak ipar gitu loh. Karena memang kan hak asuh anak ada di tangan aku ya gitu loh. Jadi seperti itu. Dan aku tuh lebih kayak, andaikan kalau misalnya ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai bapaknya dan akhirnya kontaknya diberikan segitu aja gitu loh. Itu aja sih, security dari sekolah itu seperti apa gitu. Dan kabarnya juga saat untuk bayar sekolah Kak Devanga merasa ngap-ngap juga ya. Ya gini, kalau namanya kan sekolah swasta ya gitu loh, anak-anak suka banget sekolah di sini gitu loh. Dan aku sih cuman lebih meminta pertanggungjawabannya dia sebagai sebagai papanya, yang dimana dia itu masih mampu, masih sehat dan masih bekerja gitu loh. Jadi kalau misalnya dia
dia tidak berpenghasilan, dia tidak bekerja, ayo nggak apa-apa, datang ke saya, dia kita sama-sama komit gitu loh. Duh, saya nggak bisa punya penghasilan nih segala macam gitu loh. Tapi kalau ini kan ada gitu loh, ya kan? Jadi disitulah saya bisa menuntut haknya anak-anak yang memang harusnya itu dia penuhi dong, seperti itu. Untuk saltingnya apakah udah terpenuhi? Mengeluarkan bukti transferan dari itu mungkin seperti apa sih? Ya gini, bukti transferan itu kan memang ada yang bulan ya. Itu nafkah dia bulan itu hanya sekitar 10 sampai 12. Karena dia sudah mengeluarkan bukti itu, akhirnya aku juga speak up. 10 sampai 12 itu hanya biaya nafkah 6 juta dan sisanya itu untuk les anak. That's it, itu aja. Jadi untuk biaya cicilan mobil leasing itu jangan dia masukkan ke dalam biaya nafkah anak dong, bener gak gitu loh. Itu leasing itu kan itu tanggung jawabnya dia dengan pihak leasing. Jangan digabungin tiba-tiba, kalau digabungin 2 bulan ya pastilah jadi 40 juta kan gitu ya. Terus apa lagi? Membayar 3 anak sekolah itu Kadevanka Tapi sendiri berat nggak sih kak biaya tiga Sebulan berapa? Sebenarnya nggak juga sih ya, kalau boleh bilang ya mungkin 1 episode dia. Ya udah gitu aja. Tapi untuk saat ini apakah nafkah masih berjalan kak? Nafkah mutahnya diberikan nggak sih? Apa? Nafkah mutah mah udah jauh inilah, udah lewat lah mas. Ya pokoknya anak-anak tuh hanya diberikan sejumlah segitu aja. Jadi apa namanya, untuk yang sekarang kan udah naik kelas, dia bilang mau lanjut di sekolah ini, tapi ternyata dia hanya menyanggupi setengahnya dari biaya. Nah itu dia, setelah kemarin ribut apa segala macam baru dia kirim tuh uang, tapi setengahnya dari biaya SPP yang seharusnya. Itu aja. Setengahnya berapa teh kalau betul? Setengahnya lah. Enggak sih, tidak semahal dengan anak-anak artis di Jakarta inilah gitu loh sebenarnya ya. Biaya sekolah juga sudah cukup mahal tuh, belum lagi untuk biaya yang lain-lain. Bagaimana sih Kadeva untuk Ya makanya itu saya minta dan juga menghimbau kepada dia dan juga yang lainnya lah ya gitu. Saya tuh kepengen saya dihargain aja deh, gak usah say thank you deh karena untuk udah menjaga anak-anak dan membesarkan mereka. Saya minta kita saling menghargai privasi kita masing-masing. Dia mau kasih berapa ya udah gitu loh. Tapi jangan kalau dia musik-musik saya, kalau dia menyindir saya, ini itu saling ibaratnya menjelekan saya terus, seakan-akan tuh saya ibu yang gak bener ya gitu loh. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ngegedein anak ini loh. Apalagi aku alhamdulillahnya punya support system yang baik. Ada ibu saya, ada kakak ipar, ada adik, banyak lah. Timnya aku tuh banyak gitu loh. Jadi anak aku tuh tidak pernah namanya ditinggalkan cuman hanya mbak ya, sama mbak di rumah gitu loh. Jadi itu yang perlu dihimbau sama pihak sana gitu loh. Jadi jangan seakan-akan memframing saya terus. Di situ saya bisa limit saya tuh saya bisa ini gitu loh, speak up gitu loh. Tapi mantan sendiri teh udah memperlihatkan hubungannya gimana teh? Kalau mantan sendiri? Apa yang mana dulu nih? Dia mengakui mungkin